teman-teman semua, kembali lagi di channel Mbak nih Pak. Oke baik teman-teman, di sini gue sebenarnya pengen ngebuat channel baru tentang cryptocurrency karena memang beberapa tahun ini bukan beberapa hari tapi beberapa tahun ya memang gue nyemplung ke cryptocurrency ini sudah lama nih teman-teman, sudah dari 2012 gue udah mengikuti Bitcoin dari memang zaman-zamannya Dogecoin yang 2 digit ya kayak 34 perak kayak gitu. Nah itu gue zaman-zaman di situ zaman-zaman mining lah gitu. Jadi gue masih mencoba mining gitu sampai sekarang. Dulu sempat disorong Bitcoin sorry Dogecoin ya, sempat disorong sama Elon Musk gitu kan. Nah itu gue happy banget. Nah jadi gue beberapa tahun ini memang berbagi analisanya tuh via status WhatsApp aja gitu. Jadi teman-teman gue yang memang mau tahu tentang analisa gue ya gue berbagi di status WhatsApp gitu kan. Gitu teman-teman, jadi ya gue pengen coba nge-expand gitu ke YouTube karena memang ya gue mau nggak hanya teman-teman gue doang di WhatsApp gitu yang tahu tentang analisa gue atau news-news yang memang teman-teman yang mager gitu nyari-nyari sendiri yang pengennya nonton langsung apa namanya nerima informasi gitu dari satu video gitu kan ya. Jadi gue cuma pengen buat itu aja gitu, jadi kayak informasi gitu tentang technical analysis dari apa namanya dari pergerakan harga yang ada gitu kan. Nah, gue tuh pengen sharing-sharing seperti itu ke teman-teman semua. Dan gue ngebangun channel ini mulai dari nol dan video ini video pertama ya, video pertama untuk uh, membahas seputar cryptocurrency nih teman-teman. Jadi mohon bantuannya untuk like dan subscribe ya teman-teman. Oke, jadi di sini sebenarnya gue pengen ngebahas seputar info-info nih. Saat ini kan lagi booming ya bahwa halving sebentar lagi nih. Di sini kita bisa lihat bahwa halving itu 4 hari lagi gitu kan. Ya udah 3 hari 19 jam lah ya. Tapi kenapa harga Bitcoin makin jatuh gitu? Nah itu coba dipertanyakan. Jadi ya ada beberapa faktor ya teman-teman ya. Jadi di sini nanti gue coba kasih ya sekedar informasi aja ya teman-teman yang memang teman-teman yang mager mencari gitu, yang pengennya langsung dibungkus satu video gitu kan. Nah di sini gue coba nginfoin nih. Tapi ya pertama kita coba nginfoin dari volume dan dominasi pasar kripto ya. Jadi di sini ada kapitalisasi pasar kripto secara global itu naik secara garis besarnya itu meningkat 4% ya teman-teman. Lalu volume pasar kriptonya ini malah menurun nih, drastis banget untuk per 24 jam terakhir. Itu ada 34% nih teman-teman. Waduh, cukup turun banget ya ini volume pasarnya. Lalu dominasi Bitcoin juga udah mulai turun nih teman-teman. Jadi 53% yang sebelumnya bisa nembus ke 4 ke 55 ya, 55 56 malahan. Kemarin-kemarin tuh sekarang udah 53,86 ya lumayan lah ya, sedikit lega lah. Walaupun gak lega banget untuk altcoin tapi ya sedikit lega lah ya, udah mulai-mulai turun gitu untuk dominasi Bitcoinnya gitu. Lalu untuk indeks ketakutannya juga ini udah yang awalnya 75 ya, sekarang udah 65 turun nih. Tapi tenang teman-teman, uh, bullish trend masih berlangsung ya, jadi enggak yang keturunan ini sebenarnya turunnya harga ini enggak langsung merubah arah tren ya, jadi kayak tren bearish gitu. Enggak, tapi tetap masih bull trend kok untuk Bitcoin. Teman-teman santai aja. Nah, di sini untuk Bitcoin sendiri 24 jam terakhir turun 4% ya teman-teman. Waduh, lumayan nih. Jadi sebenarnya ya cukup miris juga sih portofolio merah nih teman-teman. Nah, untuk 7 hari terakhir itu 11% ya teman-teman. Wow, mantap sekali penurunan ini teman-teman. Oke, kita coba lanjut cek di berita deh ya. Di sini kalender. Oke, di sini ada kalender bullish permits nih teman-teman nih. Gue juga udah ngebuka nih untuk beritanya. Jadi bullish permits ini ya yang memang high demand-nya ya. Jadi impact-nya sangat mempengaruhi market. Di sini 524 miliar dan 1,514 ya. 1514. Nah, itu. Nah, ini untuk konsensusnya ini, untuk perkiraan lah ya, untuk angka yang aktualnya perkiraannya segitu gitu. Nah, ini kita bisa lihat nih bahwa ketika untuk konsensusnya ya, untuk harga di atas konsensus, harga lagi. Untuk aktualnya nanti yang di atas konsensus nih teman-teman. Jadi kayak ada ekspektasinya lah ya, atau kemungkinan gitu bakal harga segitu. Tadi kan di sini konsensusnya adalah 1514 ya. Nah, kalau misalkan di atas ini 1514 itu adalah bullish untuk USD nih teman-teman. Jadi ya crypto aset kayak Bitcoin atau teman-temannya yang lain gitu altcoin gitu itu bakal turun nih teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti berita di sini ya di kalender ekonomik
keluar nih nanti jam berapa, jam 19.30 ya, itu datanya aktualnya lebih besar dari 1514, itu bakalan bullish untuk USD dan bearish untuk cryptocurrency gitu, atau aset-aset yang high risk lainnya gitu, itu bakalan turun gitu. Karena ya USD menguat gitu, teman-teman. Terus juga mengapa Bitcoin, nah ini ya, maksudnya nanti 5 jam lagi atau jam 19.30 itu bakal volatile banget. Jadi ya kita tunggu malam sih sesi New York kebuka. Kenapa Bitcoin beberapa hari ini bisa drop gitu ya teman-teman ya. Ini kita cari tahu nih teman-teman. Jadi kan ada beberapa berita nih yang gue ambil. Padahal uh, ada berita bahwa ya ETF spot Bitcoin di Hong Kong itu di approve gitu teman-teman. Nah di sini pada berita di Coindex ya. Ini bahwa katanya BTC ETF naik karena pelamar ETF Bitcoin Hong Kong menyatakan mereka telah disetujui. Oke, memang pada tanggal 15 waktu itu sempat ada kenaikan ya teman-teman. Itu ke 56 kalau tidak salah. 56 deh. Iya, nah 66 sorry 66 66 66 ya, 667 lah ya. Nah, itu ini kata uh, berita ini juga gitu. Jadi 66.500 dan Ethereum juga naik ke 3.240 gitu teman-teman. Jadi di sini ada 3 ETF yang memang dinyatakan di approve katanya ya untuk yang Hong Kong, yaitu China Asset Management, Bosera Capital, lalu sama apa gitu, kerjasama apa gitu ya. Nanti kita coba lihat ke berita selanjutnya. Ini kita coba cari tahu dulu di sini. Katanya nih teman-teman, pengumuman disetujuinya spot Bitcoin ETF di Hong Kong, Bitcoin dan Ethereum ya, ETF di Hong Kong itu katanya pengumumannya itu mendahului pernyataan resmi dari Security and Futures Commission nih, SFC-nya dari Hong Kong katanya, yang membuat daftar emiten yang disetujui gitu. Jadi kayak infonya itu terdahului gitu. Jadi akhirnya mereka menghapus postingan gitu. Memang beberapa postingan dihapus gitu sama mereka. Terus juga katanya SFC tidak membalas email atau panggilan telepon untuk meminta komentar. Terus rumah pandangan aset digital yang berbasis di Singapura, KCP Capital menyatakan bahwa pesan yang dibagikan kepada Coindex bahwa mereka yakin ETF tidak disetujui, jika disetujui akan membuka sejumlah permintaan internasional selama jam perdagangan Asia. Jadi ya memang ada kemungkinan seperti yang ETF spot Bitcoin di AS juga ya, dia langsung boom ke atas gitu teman-teman. Ya mungkin ini juga angin segar lah ya, atau ada sentimen-sentimen positif lah kepada market kita. Nah pertanyaannya kenapa bisa langsung turun lagi gitu teman-teman? Ya sebenarnya ada banyak faktor sih. Nah ini kita coba baca berita selanjutnya nih dari blockchain media. Di sini Hong Kong menyetujui 3 ETF yang sedang pasar kripto. Nah, memang benar sih. Jadi di sini Komisi Sekuritas Berjangka Hong Kong (SFC) ini menyetujui tiga ETF spot ya, yaitu yang tadi sempat gue bilang, Harvest Global Investment, China Asset Management, nah ini, dan kerjasama Husky dan Bosera. Nah, itu dia. Jadi 3 aset tersebut katanya dinyatakan di approve ya oleh Komisi Sekuritas Berjangka Hong Kong gitu. Nah, untuk proses peluncuran ETF Bitcoin di sini Cointelegraph melaporkan bahwa proses mengintegrasikan ETF ini ke dalam pasar keuangan adalah hal yang kompleks dan terstruktur. Jadi mendapatkan persetujuan awal, bursa saham Hong Kong akan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu nih teman-teman untuk menyelesaikan semua prosedur pencatatan dan pengaturan yang diperlukan. Jadi setelah di approve-nya ETF Bitcoin maupun Ethereum di Hong Kong, itu nggak langsung boom naik gitu teman-teman. Jadi ada jangka waktunya untuk mempersiapkan itu semua gitu teman-teman. Seperti AS waktu itu ya. Jadi uh, apa ETF Bitcoin, ya Bitcoin spot ETF itu di AS setelah ada info di approve itu nggak langsung naik, malah bahkan turun dulu gitu ya teman-teman. Turun dulu baru nanti langsung naik gitu. Naiknya langsung signifikan malahan. Nah, kemungkinan itu juga bakal terjadi di ini gitu teman-teman. Jadi ya kemungkinan pasca halving kita bakal melihat candle hijaunya panjang banyak gitu teman-teman. Ya semoga aja ya, karena memang ya dari
history waktu lalu juga ya, untuk halving itu cukup hijau gitu, cukup sangat-sangat bullish gitu kan. Itu teman-teman. Ya, semoga itu bakal terjadi lagi, entah itu 2 kali lipat atau 3 kali lipat gitu kan, atau bisa terulang lagi ke 5 kali lipat gitu. Ya, semoga aja ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya di sini, ini sih mempengaruhi, salah satu yang mempengaruhi Bitcoin turun yaitu salah dua yaitu suku bunga di AS tinggi, pokoknya kenaikan harga dolar sama ketegangan perangnya Israel dan Iran ya. Iya teman-teman. Jadi di sini ada berita nih, katanya harga Bitcoin turun pada hari Selasa karena selera risiko tetap lemah dalam menghadapi suku bunga AS nih yang tinggi gitu. Nah, suku bunga AS tinggi nih katanya untuk jangka waktu yang lebih lama dan berkelanjutan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang perang Iran dan Israel, ya, teman-teman. Nah, di sini juga katanya dolar melonjak lebih tinggi dalam 5 bulan pada minggu ini, menekan pasar kripto yang lebih luas karena data penjualan retail dan inflasi yang kuat membuat para pedagang mengabaikan ekspektasi penurunan suku bunga S lebih awal gitu. Jadi ya, suku bunga S bakal di cut lebih awal itu mereka udah hilang ya ekspektasinya. Jadi kayak coba menghilangkan ekspektasi itu ya teman-teman. Ya mengakibatkan ya kripto aset turun gitu selama 24 jam terakhir. Tadi pagi tentunya itu turun ya 3,6 nih ke angka 62 nih teman-teman. Pada waktu ya 5 GMT 5 GMT ya sekitar jam berapa tuh? Ya, makanya Pak tadi pagi lah ya, itu tadi pagi juga nyentuh 62. Gitu teman-teman. Nah, di sini juga disinggung nih untuk persetujuan ETF Hong Kong nih teman-teman. Jadi persetujuan ETF Hong Kong tidak memberikan banyak dukungan. Nah, di sini selera kita yang lemah sebagian besar membayangi persetujuan dana yang diperdagangkan di bursa kripto oleh regulator Hong Kong pada hari Senin gitu teman-teman. Langkah ini memberikan investor Hong Kong dan Tiongkok beberapa eksposur terhadap pasar kripto. Setelah mata uang kripto secara efektif dilarang Tiongkok daratan pada tahun 2021 karena masalah perjudian dan manipulasi pasar. Namun meski tiga penyedia ETF telah menerima persetujuan produknya dari regulator Hong Kong, mereka belum meluncurkan penawaran apapun. Jadi yang tadi ya selama 2 minggu itu masih masa persiapan lah ya teman-teman. Jadi masih belum meluncurkan penawaran apapun gitu dari ke-approve-nya si ETF Bitcoin dan Ether itu gitu. Jadi di sini katanya masih harus dilihat nih apakah ETF Hong Kong dapat menginspirasi kenaikan Bitcoin gitu. Menginspirasi kenaikan Bitcoin seperti yang terlihat pada AS ya pada awal tahun gitu. Persetujuan ETF spot AS telah memicu rally yang luar biasa pada mata uang kripto terbesar di dunia ini selama 2 bulan terakhir. Meskipun arus modal tentunya terlihat melambat karena antusiasme menurun. Jadi ya antusiasme menurun itu karena memang harga udah menembus ATH yang sebelumnya gitu teman-teman. Jadi ya mau nggak mau harus turun dulu gitu. Kalau misalnya secara ATH ya, gitu teman-teman. Karena memang harga udah menembus ATH. Ya kalau misalkan mau lebih tinggi lagi gitu harga ya kita perlu koreksi dulu gitu teman-teman. Jadi ya di sini apa namanya disebutkan bahwa harga kripto hari ini harga turun karena ETF kripto mengalami arus keluar ya. Jadi beberapa ETF kripto itu banyak yang mencoba untuk keluar dikit-dikit gitu. Jadi memang ya ada arus keluar lah gitu dari si ETF tersebut gitu katanya. Harga mata uang kripto yang lebih luas turun pada hari Selasa karena selera risiko tetap lemah di tengah ketegangan Iran dan Israel serta prospek suku bunga AS lebih tinggi. Itu teman-teman. Jadi ya ada suku bunga yang tinggi, terus perang dari Timur Tengah ya Iran dan Israel gitu. Jadi ya, itu bisa menekan harga cryptocurrency gitu. Ya itu sih teman-teman. Dan juga memang harusnya udah ini sih teman-teman harusnya melemah gitu teman-teman karena memang beberapa bulan ini candlenya sangat bullish gitu teman-teman dan juga udah melewati ATH sebelumnya gitu. Jadi ya harus koreksi dulu baru bisa lanjut lebih tinggi gitu teman-teman. Koreksinya sampai mana entah kita belum tahu ya kita bukan dukun yang memang oke, di harga segini bakal mantul lagi gitu. Kita hanya analisa dari mulai analisa sentimen pasar, analisa teknikal gitu kan. Kita bakal menganalisa gitu, bukan gambling atau menebak-nebak gitu. Gitu teman-teman. Nah ini kita coba analisa secara fundamental, secara berita ya fundamental gitu.
Nah, di sini ya menyebabkan harga kripto turun ya, itu ya teman-teman tadi. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk teknikalnya sendiri, ini kita bakal lanjut ke video yang untuk teknikal. Mungkin untuk video kali ini sampai sini aja teman-teman. Uh, gue pamit undur diri. See you the next video teman-teman. Bye-bye.